Sebelumnya JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo menyebut sidang pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan penerapan Undang-Undang ITE yang menjadi dasar penetapan tersangka. Sidang juga akan dihadiri pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Roy baru saja memenangkan pra-peradilan soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya. Pengacakan secara bergantian, izin mohon untuk berdiri yang mulia ya, sambil baca berdiri ya. Boleh. Oke. Baik. Sementara itu pemirsa, Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Eti diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Eti Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Gimana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu, harta kekayaan juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa. Rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Ya, Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah mewah di Sentul Bogor, Jawa Barat yang digeledah kepolisian merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di brankas dalam tembok rumah. Ya, untuk pertama kalinya Jampitsus Febri Adriansyah buka suara
usai namanya Center disebut terkait serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut, termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan dan transfer pricing. Ada di Sumatera, sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan... Kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Ya, lalu apa update terkait uang dan 74 kg batang emas yang ada di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah? Kita bergabung dengan rekan Ismalia yang kini berada di kantor Kejaksaan Agung. Ismalia, ada informasi terkini apa terkait dari Kejaksaan Agung? Karena kita tahu tadi ya ada keterangan seperti itu. Ismalia, silakan. Ya baik, Ismalia. Dari Jampitsus Febri Ardiansyah ini melakukan konferensi pers mengenai berita-berita yang santer terdengar beberapa waktu ini, terutama terkait penggeledahan yang dilakukan yang di rumahnya di kawasan Sentul dan juga Cafe The Clan di Cipete. Dan tadi saja baru dilakukan konferensi pers bahwa Jampitsus Febri Ardiansyah ini mengakui bahwa rumah tersebut yang berada di Sentul yang kemarin digeledah ini merupakan rumahnya. Namun untuk temuan uang dan juga emas batangan yang ditemukan pada saat penggeledahan ini diakui bahwa itu adalah bukan miliknya, dan uang-uang tersebut atau barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan ini ada pemiliknya. Namun dari Jampitsus Febri sendiri ini tidak merincikan siapa pemiliknya. Dan juga untuk mengenai penggeledahan di Cafe The Clan ini tadi Jampitsus Febri ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun juga keterkaitan bisnis pada Cafe The Clan tersebut. Dan juga tadi Febri Ardiansyah ini juga menuturkan bahwa saat ini banyak isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Ini juga tadi dipantau oleh dirinya bahwa sampai saat ini dirinya masih melakukan tugas dan bahkan masih menerima bahan-bahan dari pimpinan untuk segera dieksekusi. Tadi juga selain beberapa poin yang sudah saya sampaikan, tadi Febri juga mengatakan bahwa dirinya menghormati terhadap proses penyidikan yang dilakukan Polri dan juga ini memastikan bahwa kinerja Jampitsus tetap berjalan normal seperti biasa. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Kortas Tipikor Polri ini melakukan penggeledahan di sejumlah titik, terutama di kawasan Sentul, di rumah Jampitsus sendiri dan juga di Cafe The Clan. Dan sampai saat ini memang dari Kejagung tadi baru saja melakukan konferensi pers, terutama konferensi pers yang dibicarakan oleh Jampitsus Febri Ardiansyah. Kembali ke Anda. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda, Ismalia. Selamat bertugas kembali.